teknologi ini memang kita semua sangat rasakan ya. Saya yakin kita semua sudah tidak asing kembali dengan teknologi. Seperti hari ini kita ada di Zoom. Manfaat dari teknologi ini tentunya untuk bisnis sangat besar. Kalau buat saya selalu mengapresiasi hal-hal yang kecil juga. Kayak contohnya kita di Zoom ini, saya yakin semua peserta ini sudah tidak asing lagi dengan fitur yang ada di video settingnya Zoom. Ini apa namanya, improve my appearance gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kita bisa setting, kita bisa sliding supaya kita kelihatan lebih cakep dan kita tidak kelihatan terlalu tua. Jadi setting-setting yang simple seperti itu sangat bermanfaat. Buat saya juga bermanfaat, saya hadir di sini hanya dari sini ke atas, jadi tidak kelihatan perutnya sudah buncit. Dan saya yakin nanti teknologi akan semakin advance supaya ke depan ada filter juga di Zoom ini supaya rambutnya pakai mal bisa kelihatan hitam lagi kalau di Zoom. Jadi hal seperti ini adalah hal-hal kecil yang memberi manfaat bagi kita semua sebagai pengguna dari teknologi yang tentunya adalah manfaat yang seru bagi kita semua. Saya hari ini akan lebih banyak bicara dari sisi kepuasan pelanggan untuk sisi customer service-nya. Kenapa customer service? Karena saya sekarang ini mewakili perusahaan yang namanya IPscape. Dia adalah perusahaan dari Australia di Business Cloud Contact Center. Saya komisaris di sana. Dan contoh-contoh dari Cloud Contact Center ini mungkin yang bisa memberi beberapa ide atau beberapa alasan untuk berpikir bagi Bapak dan Ibu yang hadir di acara webinar kita hari ini. Jadi kalau dilihat dari sisi perubahan yang terjadi, kita sekarang bisa dibilang hidup di masa perubahan. Sudah 2 atau 3 tahun terakhir, perubahan ini akan dipaksakan. Tapi sebelumnya juga sudah setiap tahun ada perubahan, dan kelihatannya perubahan yang terjadi di dunia ini selalu adalah perubahan yang eksponensial, semakin lama semakin cepat. Dari tahun 0 sampai ke tahun teknologi mulai hadir, terus begitu teknologi hadir menjadi digital, menjadi apa sekarang kita sudah bicara hal yang keren seperti metaverse dan lain sebagainya, ini sangat cepat. Dan bagi orang yang sudah berumur seperti saya, kadang-kadang kita juga merasa, wah udah susah juga untuk keep up dengan semua teknologi. Tapi yang berubah bukan hanya teknologi, yang berubah juga adalah konsumen dan kebutuhan mereka masing-masing. Dan perusahaan yang bisa menang di era perubahan yang ini adalah perusahaan yang bisa mengawinkan atau bisa mencocokkan teknologi yang mereka gunakan, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi itu untuk melayani customer sesuai dengan kebutuhan customer yang berubah setiap hari juga dan berubah terkait dengan pilihan-pilihan teknologi yang sudah ada. Karena kadang-kadang pemilihan teknologi perusahaan tidak sama dengan pemilihan teknologi dari konsumen. Itu yang perlu kita lihat. Nah, saya tidak akan terlalu banyak bicara mengenai produk, tapi produk ini juga sangat-sangat penting tentunya untuk kepuasan customer atau pelanggan saat ini. Saya tadi agak terpicu oleh iklan dari Bank Mandiri tadi ya, yang living. Saya sebagai nasabahnya juga merasa hal-hal kecil yang ada di aplikasi itu bisa sangat memuaskan karena itu menampilkan wow effect. Saya tidak tahu apakah teman-teman semua sudah pernah mencoba untuk isi ulang e-money melalui handphone di aplikasi Living Mandiri ini. Saya bukan iklan Mandiri ya, tapi ini adalah satu hal yang buat saya pertama kali saya coba hanya menempelkan kartunya ke handphone kita dan otomatis akan terbaca saldo kita, otomatis bisa diisi ulang, tidak perlu lagi ke Indomaret atau ke cabang untuk mengisi. Hal kecil seperti itu, saya yakin teman-teman teknologi Mandiri tidak merasa hal kecil ya, pasti mereka kerja keras untuk menciptakan ya. Tapi itu justru menambahkan kepuasan pelanggan karena menampilkan satu wow effect buat kita sendiri. Tapi ya bagaimana kita bisa keep up dengan perubahan zaman. Kalau kita lihat di slide berikutnya, kita mungkin masih ingat semua ya, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu, kita chatting satu sama lain, kita semua menggunakan BBM, BlackBerry Messenger. Dunia agak bingung juga, kok Indonesia itu semuanya BBM, di luar mungkin nggak seheboh itu. Tapi pada saat itu, even yang tidak bisa punya BlackBerry sendiri, sudah bisa mendownload aplikasi juga melalui Android dan lain-lain.
Dan itu menjadi bisa dibilang satu-satunya chat service yang bisa digunakan di Indonesia. Karena kalau kita pakai sesuatu yang lain, teman-teman kita tidak ada di chat yang sama, ya otomatis tidak akan nyambung gitu ya. Jadi untuk itu sangat menarik bahwa sesuatu yang kita merasa pada saat itu sudah dipakai oleh semuanya, bisa saat ini tidak ada lagi yang pakai, bisa dibilang ya, sangat sedikit. Dan sekarang sudah Indonesia bisa dibilang beralih ke WhatsApp. Sementara kalau saya ke Australia untuk tugas, di sana yang menggunakan WhatsApp sangat sedikit. Jadi teknologi ini bukan hanya sesuatu yang berubah cepat, tapi juga berbeda penggunaannya di tergantung negara atau wilayah di mana kita berada, tergantung juga perkumpulan kita sendiri. Nah, untuk itu buat perusahaan menjadi sesuatu yang susah. Kita mau investasi kepada teknologi yang baru supaya kita bisa melayani pelanggan kita sesuai dengan harapan mereka. Kalau 10 tahun yang lalu ditanya kepada CFO kita harus investasi gede supaya kita bisa melayani customer kita melalui BlackBerry Messenger. Pasti pada saat itu disetujui. Tapi mungkin 2 tahun kemudian kita dipanggil. Ini yang investasi kemarin kemana? Karena sekarang kita harus investasi lagi untuk WhatsApp dan lain-lain. Jadi perubahan teknologi ini harus kita selalu pantau, dan kita harus memastikan sebagai perusahaan kita fleksibel dan memilih juga teknologi secara fleksibel. Di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa platform itu evolving segitu cepat. Coba kita lihat contohnya Instagram. Kita semua menggunakan Instagram mungkin ya, hampir semua. Dan dulu itu lahir sebagai aplikasi foto sharing saja. Kita bisa menggunakan, mengupload foto kita, dan yang paling senang pada saat itu adalah fitur filter. Filter itu hanya ada mungkin sekitar 20 filter yang bisa dipilih, tapi dengan filter-filter ini, kita semua yang cuma asal cepet di handphone aja bisa terlihat sebagai profesional fotografer. Tapi mereka tidak berhenti di situ, karena penggunanya menjadi semakin besar, semakin banyak, mereka akhirnya menambahkan beberapa fitur. Ada bukan hanya bisa posting di feed, bisa juga ada Insta Stories yang hanya muncul sebentar, bisa ada video atau sekarang disebutnya Reels, ada bahkan e-commerce, kita bisa belanja di sana. Instagram digunakan banyak untuk iklan-iklan selebriti dan juga perusahaan-perusahaan atau merek. Dan direct messenger menjadi sesuatu yang aktif atau digunakan juga oleh penggunanya. Saya sendiri bingung kalau saya masih bisa dibilang old school ya, menggunakan WhatsApp untuk komunikasi saya. Tapi anak saya yang umur 15, bahkan sekarang banyak komunikasi dengan temannya menggunakan DM di Instagram. Yang menurut saya tadi fitur DM itu mungkin bukan diciptakan untuk itu, tapi ya sekarang oleh anak muda digunakan untuk itu. Nah, kalau anak muda ditanya apakah menggunakan Facebook, mungkin sudah tidak terlalu banyak. Jadi itu juga perubahan teknologi itu ada tergantung juga dari fase kita dalam kehidupan, yang berdasarkan umur mungkin juga ada perubahannya. Tapi kalau kita sebagai merek melihat evolusi ini, apakah yang dulu kita investasi platform kita untuk komunikasi dengan konsumen berdasarkan teknologi A, apakah sekarang kita sudah mulai harus melirik bagaimana kalau konsumen kita mau komunikasi dengan kita melalui direct messenger Instagram, atau TikTok, atau WeChat, atau yang lain nanti. Jadi hal-hal seperti ini semua menjadi pertimbangan kita. Konsumen itu adalah beraneka ragam, dan kita harus melayani tentunya sebanyak mungkin. Itu artinya teknologi yang kita pilih harus fleksibel, harus multi-platform, dan harus sangat cepat beradaptasi. Karena tadi saya bilang beberapa konklusi dari hasil polling tadi. Zaman cepat berubah, dari hasil jawaban ini saya yakin sudah menggunakan banyak jawaban yang bahkan teknologi yang belum ada 5 tahun yang lalu. Yang kedua, beraneka ragam, sehingga kalau kita mau melayani sebanyak mungkin konsumen, harus kita juga hadir di banyak platform. Dan itu tentunya menuntut banyak kepada kita sebagai brand untuk di back office-nya. Kita harus punya tim yang kuat yang bisa menghandle pertanyaan di beberapa teknologi. Apalagi yang harus dipikirkan integrasi di antara itu semua. Karena konsumen tidak mau kalau misalnya dia mulai nge-chat melalui WhatsApp, terus setelah itu dia tidak puas, dia nelpon ke call center, dia tidak mau harus menceritakan itu semua lagi dari awal.
aneka indahnya kalau brand kita sudah mempersiapkan integrasinya, sehingga kalau kita telepon ke call center, otomatis nomor telepon kita di-recognize bahwa dia pernah chatting di WhatsApp, chat muncul, sehingga agen yang menjawab telepon kita sudah mengerti kok apa masalahnya, mengerti juga kenapa harus telepon sekarang. Mungkin sudah bisa lihat juga dari sistem CRM mereka sendiri, background dari customer ini, dia menggunakan jasa kita yang mana, dia apakah sempat ada kendala. Kalau itu semua sudah terintegrasi di dalam sistem CRM yang bisa dilihat oleh agen di contact center, itu tentunya akan memberi wow efek tadi bagi konsumen yang dilayani. Karena dia melihat, dia chat dengan perusahaan ini melalui platform apapun, dia akan dijawab, dan conversation ini diteruskan, bukan diulang lagi setiap kali dia bicara sama agen yang lain mungkin diteruskan. Jadi seamless technology untuk melayani customer journey ini sesuatu yang sangat-sangat penting.